Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membreakdown trailer dari anime legenda yang diangkat kembali menjadi animasi yang sempat ramai dan laris di Jepang, serta mencengangkan para wibu, terlebih para wibu Indonesia, yaitu Doraemon. Sejak kemunculan Doraemon versi animasi yang berjudul Stand By Me, para fans sangat excited dan mengharapkan sequel selanjutnya. Dan akhirnya harapan mereka pun dipenuhi dan munculnya trailer Stand By Me 2 beberapa bulan yang lalu yang dijadwalkan rilis pada bulan Agustus 2020. Namun karena adanya pandemi, film ini diundur. Ya, sebagai gantinya muncul trailer yang kedua. Di trailer kedua dari Doraemon Stand By Me 2 rilis minggu lalu sudah jauh berbeda dari trailer yang pertama, yang hanya menampilkan satu scene dari Stand By Me 2 dan sisanya dari Stand By Me 1. Dan pada trailer kedua ini itu full dengan scene baru dari Stand By Me 2. Jadi gak usah banyak cincong lagi, mulai kencangkan celana dalam Anda dan mari kita berangkat membreakdown trailer Doraemon Stand By Me 2. And let's check this out. Oke, trailer ini dimulai dari monolog hasil pembicaraan Nobita dengan neneknya. Ini bisa jadi tema utama dari film Stand By Me 2. Biasanya dalam trailer itu sering seperti itu. Pembicaraan awalnya jadi tema utama, yang disodorkan pertama menjadi kesan utama. Kita diperlihatkan Nobita tiduran di bangkuan nenek tercintanya. Dengan melihat pakaian dan tasnya, sepertinya ini adalah Nobita dari masa depan yang kembali menjenguk neneknya. Lalu sang nenek bilang, "Aku ingin melihat istrimu walau hanya sebentar." Ini mungkin buah pembicaraan si Nobita dengan pelakunya ngomongin pernikahannya yang ada di masa depan. Setelah itu disusul dengan scene pertikaian dari Shizuka dengan Nobita kecil. Setelah itu muncul tulisan, "Semua orang tahu dua orang itu menikah." Yang dimaksud ini adalah mereka berdua. Jadi sejak kecil Nobita dan Shizuka sudah sangat akrab, main bersama, nongkrong bersama atau semacamnya. Sehingga menjadi buah gosip ibu-ibu di lingkungan Nobita kalau Nobita dan Shizuka itu bakal menikah di masa depan. Karena chemistry mereka sudah terjalin. Ikatan yang sempurna itu bukan hanya saling suka. Pertikaian juga bisa memperkuat ikatan terjadi. Paham? Oke. Lalu selanjutnya ada si Nobita kecil, Nobita dewasa, dan Doraemon terlihat berada di rumah sakit, tepatnya di ruangan bersalin anak. Dan mereka mengintip pembicaraan ibu Nobita sama ayahnya yang ngomongin anak ini kita namain siapa gitu. Ayahnya masih muda berkata Nobita. Ini kelihatannya para Nobita sedang berusaha mencari jati diri mereka di balik kepayahan mereka di masa depan. Mungkin di sini kita akan dijabarkan alasan kenapa dikasih nama Nobita. Oke, selanjutnya Nobita melakukan monolog, "Aku ingin ketemu nenek." Langsung cus scene Doraemon dan Nobita melaju di time travel. Di sini kita diperlihatkan kostum Nobita yang memiliki corak berbeda dari biasanya. Kalau kalian cermat lihat kostumnya nggak sama. Kelihatannya di sini kita bakal ditunjukkan Nobita dalam satu scene yang sama dengan perbedaan umur yang sedikit. Kan kalau perbedaan sedikit mungkin wajahnya sama-sama aja. Jadi yang membedakan itu kostumnya. Setelah cus dari time travel, terdapat si Nobita mengikuti neneknya dari belakang dengan ekspresi tidak percaya sambil berkata, "Dia hidup." Mungkin di sini Nobita selain rindu, dia juga mencari jawaban atas permasalahannya dia. Scene selanjutnya menunjukkan album foto Nobita sama neneknya dan scene masa lalu Nobita yang cengeng disusul dengan nenek menjelaskan sisi baik dari Nobita kecil. Dan scene waktu sang nenek kagum dengan Nobita sudah dewasa. Kelihatannya sang nenek sudah tahu betul dengan Nobita. Meskipun perbedaan umur, nenek tetap mengenalinya. Maka nggak heran jika Nobita sangat menyayanginya, karena sang nenek juga sangat sayang dengan dia. Oke, selanjutnya kita ditunjukkan Nobita dewasa di kamarnya si Nobita muda, dengan disusul monolog yang payah dari dia. "Kalau aku selalu seperti ini, mungkin aku nggak bisa membahagiakan Shizuka." Di sini ini telah terjadi time travel yang dilakukan Nobita, baik dari Nobita muda yang melihat masa depan keraguan Nobita dewasa lalu dijemput untuk mencari jati diri dia supaya permasalahan terselesaikan, atau si Nobita dewasa sendiri sudah bisa melakukan time travel sendiri. Dan keraguan Nobita dewasa bisa dari sifatnya yang payah sehingga tidak bisa diandalkan di keluarga masa depannya nanti, atau mungkin keraguan dalam bentuk finansialnya dia. Poinnya adalah dalam scene ini dia berusaha mencari jawaban untuk penyelesaian masalah dia. Dan mungkin ini cikal bakal permasalahan dalam film ini. Tinggal nikah aja ribet banget. Gak kayak orang Indo. Ono bondo penting rapi lah. Oke, setelah scene itu muncul tulisan besar Nobita kabur. Ini seperti di Stand By Me 1 sewaktu Shizuka dekat dengan Dekisuki. Nobita dengan pengecut tidak menghadapi permasalahannya. Justru dia malah memilih jalan kabur untuk meminta pindah rumah di Amerika.
Mungkin di Stand By Me 2 bakal terjadi lagi. Lebih tepatnya dilakukan sama Nobita dewasa karena merasa payah dan nggak pantas menikah dengan Shizuka, atau mungkin memiliki alasan yang lain. Karena ini disusul dengan scene Shizuka melakukan monolog sebenarnya apa yang terjadi sama Nobita. Dengan mengenakan gaun pernikahan, kelihatannya si Nobita kabur sewaktu resepsi pernikahannya dia. Karena di belakang juga terdapat Giant dan Tsuneo. Tentu kalau ada sahabatnya gini kan merupakan hari spesial. Duh, kasihan, padahal Shizuka udah cantik banget. Ditinggal kayak gitu tuh rasanya seperti dicampakan gitu. Ya udah lu minggir Nobita, biar gua aja yang nikahin. Oke, lanjut. Scene selanjutnya ada Nobita dewasa yang terkapar dengan Doraemon di sebelahnya yang panik, dan disusul terkaparnya juga Nobita muda di lapangan dengan monolog Doraemon. Gimana ini kalau seperti ini terus, dia bakal terlupakan. Di sini ini diperlihatkan kelihatannya terdapat colliding waktu. Dengan terkaparnya Nobita dewasa, kelihatannya mempengaruhi masa depan si Nobita sendiri. Salah satunya dia akan dilupakan. Kalau terkaparnya sendiri sih, saya nggak begitu tahu alasannya. Kalau melihat dari backgroundnya, ini seperti berada di persimpangan jalan. Jadi di sini kalian bisa bayangin sendiri kena apa si Nobita. Mungkin keserempet motor kah? Atau tiba-tiba kena tumor ganas kah? Terserah. Entah ya, ini nyambung apa enggak dengan scene terkaparnya si Nobita kecil. Mungkin bisa jadi iya. Kalau iya, jawabanku adalah karena di Doraemon itu tidak mengenal multiverse. Jadi kalau si Nobita kecil terluka atau mati, maka saat itu juga Nobita dewasa juga mati. Kayak matinya si Kano di Mortal Kombat 11. Nah, di sini kan Nobita dewasa bersama Doraemon. Dapat dipastikan dia berada di timeline Nobita muda. Jadi kalau terjadi apa-apa sama Nobita dewasa, maka dia tidak akan muncul di masa depan alias terlupakan. Nah, seperti ini teoriku. Gimana menurut kalian? Kalau kalian menemukan pendapat unik, tulis di kolom komentar. Oke, untuk terkaparnya Nobita muda itu kelihatannya ada hubungannya sama tongkat yang berada di tangannya. Yang mungkin itu adalah salah satu alat dari Doraemon, atau bisa jadi bukan. Bisa jadi dia ndelosor dan sepeda motor dari scene selanjutnya. Murahan sih. Setelah scene Nobita ugal-ugalan naik motor, ada tulisan mesin waktu menghubungkan masa lalu dan masa depan. Di sini kita bakal ditunjukkan time travel sedikit lebih rumit ketimbang Stand By Me 1. Kalau kalian ingat, Nobita muda pengen ke masa lalu untuk ketemu neneknya. Dan ada juga Nobita dewasa berada di timeline Nobita muda. Serta ada si Nobita muda, Nobita dewasa, dan Doraemon yang ngintip kelahiran Nobita. Jadi ya agak membingungkan sedikit, karena porsi penggunaan time travel akan sedikit lebih banyak. Selanjutnya, scene sang nenek bertanya, Nobita, sebenarnya dia sumber kekuatanmu kan? Si Shizuka, saat itu aku sudah menyadarinya. Mungkin ini sambungan dari scene sebelumnya yang hasil dari pelakunya Nobita nyeritain pernikahannya di masa depan. Si nenek meyakinkan lagi untuk memotivasi Nobita dengan pilihannya. Sekali lagi, sang nenek berhasil menunjukkan chemistry kuat antara Nobita dengan neneknya. Setelah itu, dengan keyakinan yang kuat, Nobita berkata, masa depanku dengan Shizuka, aku akan berusaha mengambilnya lagi. Dengan semangat terwakili di scene ini. Di sini diperlihatkan kalau Nobita muda berubah menjadi dewasa menggunakan selimut waktu seperti di Stand By Me 1. Di sini mungkin Nobita sudah menemukan jawaban permasalahannya dan tahu bagaimana harus bertindak dengan semangat bangkit dari keterpurukan dia. Oke, di scene selanjutnya banyak ditunjukkan cuplikan-cuplikan durasi cepat. Ada scene sudah berada di masa depan melaksanakan pernikahannya dengan bergandengan tangan. Lalu selamat tinggal dengan nenek. Mungkin dia sudah menemukan jawaban permasalahannya. Lalu Nobita yang terbang di kota masa depan. Lalu ada scene Shizuka nangis di pundak Nobita. Scene ini mungkin penguatan cinta lagi, bentuk rasa takut Shizuka kehilangan Nobita. Seperti scene waktu Nobita minum cairan pembenci dari Stand By Me 1. Di sini kita bakal ditegaskan lagi. Lalu disusul membuka kerudung wajah Shizuka. Cantik banget anjir. Momen haru gini bikin nangis asli. Bener dah, kayak seperti ini tuh bikin breakfast. Lalu diakhiri dengan si Nobita duduk di sebelah neneknya. Nenek ini sepertinya kunci jawaban dari permasalahan si Nobita. Lalu di samping tertulis, tak bisakah kau bahagia? Kau tak tahu siapa aku. Oh Tuhan, aku tidak akan membiarkannya pergi. Di kata ini menggambarkan Nobita akan kehilangan seseorang yang di sini akan menjadi puncak permasalahannya, dan dia akan berusaha keras untuk menjaga atau membawanya kembali. Seperti judulnya Stand By Me, tetaplah bersamaku. Seperti konsep dari Stand By Me 1 yang akan kehilangan Doraemon. Namun di Stand By Me 2 ini untuk siapa kurang tahu pasti. Bisa neneknya, Shizuka, atau jangan-jangan Doraemon lagi. Selanjutnya adalah teori kemungkinan. Yang pertama adalah pengorbanan Doraemon.
Dalam konsep time travel zaman sekarang, meskipun time travel itu sendiri belum ditemukan, namun teori berkembang sudah menyatakan bahwa takdir itu tidak bisa dirubah. Maka jika ada orang yang merubah masa lalu, mungkin melakukan tindakan yang besar yang dapat merusak jalan timeline, akan melukai timeline itu sendiri dan akan menciptakan multiverse yang berjalan, atau bisa dikatakan dunia paralel yang baru. Konsep ini sudah muncul dalam film Avengers. Kaitannya dalam Stand By Me, ini adalah anime yang lama diangkat lagi menjadi versi animasi. Pada masa itu, konsep multiverse itu belum tren di publik. Jadi konsep dalam Doraemon ini mirip kayak film Terminator atau Back to the Future. Jadi apa yang kita lakukan sekarang akan mengubah masa depan pada saat itu juga. Pada Stand By Me 1, kita diperlihatkan Nobita masa depan sudah kehilangan Doraemon, entah tanpa sebab yang dijelaskan. Namun secara jelas Doraemon tidak jadi hilang karena minuman dari kantong ajaib Doraemon yang membatalkan hal itu. Tapi tetap masa depan Nobita tidak memiliki Doraemon, jadi dapat dipastikan kalau Doraemon benar-benar menghilang. Benar, takdir itu tidak bisa dirubah seperti Terminator. Berapa kali pun John Connor diselamatkan, tetap saja mati anjir. Lu mau melangkahi Tuhan? Macam-macam aja lah kok. Dan kalau kita lihat dari poster trailer, itu Doraemon menangis sambil melihat ke atas yang menggambarkan Nobita dan Shizuka menikah. Pada kali ini mungkin kita akan melihat kekacauan yang merupakan akibat dari kelakuan Nobita, dan Doraemon mengambil jalan mengorbankan dirinya. Mungkin itu juga menjadi alasan kenapa judulnya tetap Stand By Me. Untuk sekali lagi Nobita memohon supaya Doraemon tetap bersama dia. Tentu bisa jadi itu hanya sekedar tangisan haru karena Nobita berhasil menikahi Shizuka. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, lanjut. Yang kedua, Stand By Me untuk Shizuka. Seperti dugaan saya yang pertama, kalau Stand By Me ini disorot lagi ke Doraemon, namun bisa jadi bukan. Bisa jadi Stand By Me ini diperuntukkan untuk Shizuka. Di trailer sekali lagi kita ditunjukkan kegoblokan si Nobita dengan kelakuannya dia. Gini nih akibatnya kalau kita main time travel, jadi kebimbang di mana-mana. Bahkan buat Nobita yang kelasnya bocil sudah angen-angen nikah ketimbang belajar dengan giat. Ya, kembali ke pembahasan. Keraguan yang berulang-ulang ini, yaitu takut tidak bisa membahagiakan Shizuka, membuat dia semakin berantakan, membuat pernikahannya sama Shizuka itu diambang kebatalan. Akhirnya Nobita time travel ke masa lalu, tepatnya di scene kamar Nobita muda. Di sini dia mencari jawaban. Ya, alasanku kenapa Stand By Me ini untuk Shizuka, karena ada scene Nobita berkata akan berusaha mengambil kembali masa depannya dia dengan Shizuka, yang mungkin berantakan akibat ulah dia. Seperti tulisan di akhir trailer, "Oh Tuhan, aku tak akan membiarkannya pergi." Yang dimaksud bisa jadi masa depannya dia dengan Shizuka, dan Stand By Me bisa menjadi tetaplah bersamaku Shizuka, yang mewakili permohonan maaf atas kekacauannya dia. Kematian Doraemon. Ya, mungkin ini sedikit melenceng dari background trailer kali ini, tetapi tidak menutup kemungkinan teori ini bakal terjadi, yaitu bentuk kematian dari Doraemon atau the end of the Doraemon. Yang pertama, banyak sekali desas-desus di internet hingga teori konspirasi tentang sisi dark dari anime ini, yaitu ternyata Nobita itu anak autis, lalu Shizuka dan kawan-kawan termasuk Doraemon itu hanyalah imajinasi dia yang diakibatkan dari tekanan mental si Nobita. Sehingga nanti endingnya Stand By Me ini tidak hanya diperuntukkan ke Shizuka ataupun Doraemon, melainkan untuk semuanya, termasuk aspek kehidupan yang sempurna itu. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya adalah kematian Doraemon akibat kehabisan baterai. Di film ini kita akan diperlihatkan Doraemon bekerja sangat keras untuk membantu memenuhi permintaan Nobita. Karena yang minta itu bukan Nobita kecil saja, tetapi Nobita gede juga ngemis-ngemis ke si Doraemon. Jadi Doraemon akan sedikit lebih ekstra kerja keras. Salah satunya seperti melakukan time travel yang berkali-kali, sehingga pada momen tertentu Doraemon kehabisan baterai, sehingga menciptakan dua pilihan yang harus dilakukan Nobita, yaitu memanggil Dorami si adik Doraemon untuk mengganti baterai, tetapi dengan resiko teresetnya semua ingatan Doraemon, atau menunggu teknisi jenius untuk memperbaiki si Doraemon. Maka nggak heran di masa depan kita tidak pernah diperlihatkan Nobita bersama Doraemon. Bukan karena Doraemon kembali ke masa depan di abad 21, melainkan Doraemon disimpan di suatu ruangan sambil menunggu teknisi jenius. Dan endingnya ternyata si teknisi jenius yang dinantikan adalah Nobita sendiri. Maka ini sangat cocok banget jika ditaruh di scene akhir, serta cocok sekali dengan judulnya Stand By Me, dalam artian selamanya. Ya, itulah hasil breakdown dari trailer Stand By Me 2. Pas membuat pembahasan breakdown trailer ini, itu bertepatan gua nonton Guardian Galaxy 2. Sesuai judul, tetaplah bersamaku atau Stand By Me. Jadi kenyang kata kuil waktu kehilangan Yondu. Terkadang apa yang kita cari selama ini sudah ada di samping kita, hanya saja kita tidak menyadarinya. Jadi cintailah, rawatlah, lindungilah apa yang kalian punya di sekitar kalian. Mungkin itu bisa jadi merupakan hal yang paling spesial dalam hidup lo. Jangan sampai kalian menyesali saat kehilangan nanti. Jadi baper anjing.
Jadi itu guys pembahasan saya. Aku ingin tahu pendapat kalian. Tulis saja di kolom komentar. Ayo kita pacot bersama, oke? I hope you can enjoy this